Tidak pernah terlintas di pikiran saya kalau Mirna datang dari keluarga yang siap menekan dan mengintimidasi siapapun yang mereka percaya telah berbuat hal yang buruk, walau tanpa kejelasan yang pasti. Itu membuat saya berpikir, apakah mereka menjadi jahat karena kehilangan Mirna, atau apakah mereka kehilangan Mirna karena mereka jahat? Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan. Tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Sebelum kejadian saya tidak mendapatkan firasat apapun yang menunjukkan kalau hari itu akan merubah hidup banyak orang. Semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghakimi saya. Semua tuduhan kejam berdasarkan kebetulan yang tidak saya mengerti pernah membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh. Keluarga saya dipojokkan dan kami dibuat sangat menderita. Yang mulia, sulit untuk menjelaskan apa yang benar-benar saya rasakan saat kejadian ini. Saya panik tapi bingung harus berbuat apa. Apa benar ini gara-gara kopi? Tapi satu hal yang saya tahu dan saya yakinkan, saya tidak menaruh racun di kopi yang diminum Mirna dan Ani. Seringkali saya berpikir, apa ada hal yang bisa saya lakukan lebih baik di hari itu untuk mengubah semuanya. Pikiran ini membuat saya sangat sedih dan tertekan. Dalam waktu yang cukup lama, saya tidak bisa berupaya untuk membela diri. Walaupun kenyataan hidup saya sangat mengerikan, saya yakin kalau Tuhan mendengar doa saya. Dalam hal ini, doa orang benar yang tertindas. Setelah hari kematian Mirna, mimpi buruk saya dan keluarga saya dimulai. Sejak di rumah duka, saya sudah dituduh menaruh sesuatu di kopinya Mirna. Lalu polisi tanpa seragam dan identitas mulai berdatangan ke rumah dan memaksakan kehendak mereka. Bahkan sampai berselisih dengan saudara saya dan juga membuat tetangga sekitar terganggu. Wartawan mulai datang ke rumah dan akhirnya saya terpaksa tampil di media dan dicemooh. Setelah itu, saya ditangkap di hotel di mana saya dituduh lagi mencoba untuk kabur. Padahal waktu itu kami hanya mencari ketenangan dan kenyamanan yang tidak bisa didapatkan di rumah lagi. Untuk keluar membeli makanan saja sulit. Kalau Yang Mulia dapat berhenti sejenak dan membayangkan berada di posisi saya, Yang Mulia akan bisa mengerti kenapa saya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mengapa semua ini sangat membingungkan? Bagaimana bisa orang berbuat jahat seperti ini terhadap saya? Karena pengalaman ini, hidup saya tidak akan kembali seperti semula. Namun saya tidak menyesal telah mengenal Mirna. Dan dia akan selamanya hidup di hati saya sebagai teman yang baik. Dan Dina tahu kalau saya tidak meracuni dia, dan dia tahu saya tidak mungkin meracuni orang. Saya memohon Yang Mulia bisa dengan bijak menilai karakter saya, bukan berdasarkan kebohongan dari orang-orang yang berseteru dengan saya. Walaupun sisi baik saya selalu diabaikan di persidangan ini, saya tetap berharap agar Yang Mulia bisa menilai dengan hati yang arif dan bijak dalam menilai karakter saya yang sesungguhnya. Saya juga memohon untuk menyerahkan logika, emosi, dan intuisi Yang Mulia kepada Tuhan dalam menentukan nasib hidup saya dan menegakkan hukum seadil-adilnya. Karena hanya Tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa diri saya, dan saya bersumpah kalau saya bukan seorang pembunuh. Saya bisa berada di sini dengan tegar dan kuat adalah bukti yang mutlak kalau Tuhan bersama kita semua. Terima kasih Yang Mulia sudah mendengarkan saya. Kasus kopi sianida. Kopi
kopi sianida. Kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Banyak sekali hal janggal yang masih belum terungkap hingga tidak adanya bukti. Lantaran diduga menghilangkan barang bukti, memanipulasi, Menaruh racun sianida ke dalam segelas kopi. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sana. Rekaman CCTV yang ditampilkan oleh ahli merupakan hasil tampering atau bahasa singkatnya kita bilang manipulatif. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kami tidak akan tinggal diam, dalam arti kita tetap akan berjuang bagaimana caranya untuk bisa menegakkan hukum dan kebenaran di Republik ini. Keputusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum. Dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka bagi ini secara tegas kami menyatakan banding. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda. Dalam tayangan tersebut, saksi ahli yang meringankan Jessica mengaku bahwa jasad Mirna berwarna biru. Diketahui sebelumnya Darmawan mendadak membawa foto Mirna. Kalau negatif ya negatif, Pak. Tidak menunjukkan ciri tewas akibat sianida. Jawaban saudara tinggal saya tidak bisa menjawab. Justru Pak ya begini Pak, justru penghormatan saya yang sangat luar biasa pada rekan-rekan puslapor. Mereka jujur, negatif dibilang negatif Pak. Di dalam tubuh korban itu Mirna diambil cairannya dari lambungnya dalam waktu 70 menit setelah meninggal, ternyata hasilnya negatif. No otopsi, no crime. Itu kata Krisnamurti. Saya relakan anak saya untuk divisum. Saya bersedia Anda pilih diotopsi. Dibawalah mayat ini ke rumah sakit. Ternyata setelah di rumah sakit tidak diotopsi. Jenazah Wayan Mirna Salihin tidak mendapatkan autopsi secara keseluruhan. Tidak dilakukannya otopsi secara menyeluruh terhadap Mirna. Lambungnya diperiksa 70 menit setelah itu oleh Lab Krim Polri mengatakan tidak ada sianida. And in fact, dan pada kenyataannya, it pointed out ini menunjukkan that is likely bahwa kemungkinan death is not due to cyanide poisoning. Ini bukan diakibatkan oleh keracunan sianida. Bukan diakibatkan oleh keracunan sianida. Bukan diakibatkan oleh keracunan sianida. Pemirsa, saksi ahli yang didatangkan kuasa hukum Jessica, Beng Beng Ong, dideportasi. Saksi ahli patologi asal Australia yang meringankan Jessica Kumala Wongso diamankan pihak imigrasi Jakarta Pusat ke negara asalnya Australia. Kalau bicara kejanggalan ini saya nggak bisa list panjang sekali nih, banyak sekali ya. Dia menganggap anaknya diracuni. Kata-katanya kemana mau diracuni. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal mendahului semua peristiwa, dia mengatakan anak mau diracuni. Jadi dari sini pun sebenarnya kasus ini sudah menjadi janggal gitu loh. Merupakan hasil tampering atau bahasa singkatnya kita bilang manipulatif. Yang sudah tidak original lagi berdasarkan keterangan daripada saksi Rimsom Sianipar. Mencurigai adanya pengeditan manual. Ya rekayasa itu bukan dugaan, itu fix rekayasa. Dari rekayasa menjadi dari 1920 1080 menjadi 960 576. Apakah Anda melakukan otopsi? Kami tidak melakukan otopsi. Dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara? Matinya bukan karena sianida Pak. Setelah berbulan-bulan mengikuti sidang terdakwa Jessica Kumala Wongso, akhirnya angkat bicara terkait dakwaan yang menyeretnya ke meja hijau. Jessica mengaku dipaksa untuk meracun Mirna oleh Kombes Krisnamurti yang saat itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Seperti apa pengakuannya? Berikut cuplikannya. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu,
Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang selamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, ayo Jess, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka, di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ liatin, jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus jadi mereka di depan, tapi mereka sepertinya tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan, dia bilang. Bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana. Tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka itu. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris pakai dia. Bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi meluk kucingnya. Ini ada 15.000 likes katanya begitu. Terus itu di Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Oh. Terus lalu dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan. Saya diam aja dengerin dia Pak. Terus udah gitu dia bilang begini, kamu ngaku aja katanya, CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati. Seumur hidup juga saya nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi. Dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu. Dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung Pak. Ini orang ini maksudnya apa? Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divpubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-tembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas, Romi Sinter,
Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadivhubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarina yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan oleh warganet hingga memintanya untuk membebaskan Jessica. Dari mana Bapak mendapatkan peluru-peluru itu? Ya kan saya investigasi. Bapak investigasi sendiri? Ya sendiri. Lewat siapa Pak? Ya lewat orang saya, kan saya banyak orang. Ya kan pegawai saya banyak. Ini kan bisa terungkap dan kemudian semakin jelas. Ya, apalagi dengan justru bukti yang akan diajukan lebih baru di sini, justru akan mengungkapkan malah ketidakbenaran karena nanti ada satu inti rahasia dari tampilan yang ada, itu bisa saya jadikan kunci untuk mengungkapkan benar apa itu benar apa enggak. Tetapi bukan urusan saya menentukan benar apa tidaknya, urusan saya mengungkapkan. Kita sudah mendapatkan kepastian bahwa bisa PK atas PK. Tapi yang jauh lebih penting sekarang ini saya mengkhawatirkan soal keamanannya Jessica. Karena kalau dilihat dari Netflix, ternyata walaupun hukumannya adalah 20 tahun penjara, sikap dari petugas itu seolah-olah ada hukuman tambahan. Iya, yang most possible ya dari itu aja tuh kemungkinan sih dia gara-gara penyakit lambung, luka lambung. Ada, dan saya tanya dokter Slamet itu kan ada luka, katanya dia bilang itu karena korosi, obat korosi ya, dan korosinya itu sianida gitu ya. Tapi dia masalahnya sama dia diperiksa histopatologi, diperiksa mikroskop, dan hasil mikroskopnya apa? Radang lama. Soal racun sianidanya dong? Nggak ada. Ya, yang penting adalah memberikan rasa keadilan dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Guys, hari ini ada 150 lawyernya Jessica yang udah dapat surat kuasa dari Jessica itu melaporkan ayahnya Mirna, Bapak Edi Salihin, terkait CCTV yang dia wawancara sama Pak Ilyas. Dia punya bukti CCTV yang pada saat persidangan itu CCTV itu tidak ditampilkan, tetapi sekarang kok ayahnya Mirna punya gitu yang bukti kalau si Jessica yang katanya memasukkan racun itu gitu. Di persidangan nggak ada kok, sekarang tiba-tiba ayahnya Mirna itu bilang dia punya CCTV buktinya gitu. Nah pertanyaannya adalah itu dia dapatnya dari mana? Dari pihak kepolisian kah, atau dapatnya dari pihak Olivier, atau mungkin dia dapat sendiri, dia yang videoin, kita kan nggak ada yang tahu ya. Justru itu yang dilaporkan, kok dia masih punya bukti gitu. Sedangkan dari dulu di persidangan bukti itu aja tidak pernah ada, tidak pernah dihadirkan. Tiba-tiba sekarang dia punya bukti kayak gitu kan. Dan di situ juga Pak Bostam, aduh pokoknya sedih banget kalau ngomongin ini ya. Ternyata Pak Bostam itu sampai sekarang tuh masih besukin Jessica terus seminggu 2 kali guys. Dan dia tuh update gitu, Pak Bostam tuh update terus yang dilakuin tuh apa aja sih untuk memperjuangkan Jessica. Dan yang lebih sedihnya lagi adalah Jessica itu tuh nunggu banget, ternyata nunggu banget kalau
update-nya tuh udah sampai mana. Terus yang dia tuh bilang, Om saya tuh udah 7 tahun di sini, saya pengen keluar, kapan Om gitu. Yang sumpah sedih banget sih guys. Sampai sekarang aku tuh kalau nontonin berita-berita tentang Jessica ya sedih itu gitu. Jadi menurut aku logikanya gini, kalau orang bersalah, namanya orang bersalah ya udah gue dihukum, gue salah gitu. Tapi ini tuh yang dia tuh nggak bersalah terus dihukum, jadi dia tuh apalagi sekarang tuh yang banyak lawyer yang memperjuangkan, jadi dia tuh yang berharap banget gitu loh. Si Edi Darmawan Salihin, ayah dari almarhumah Mirna, ketika diwawancara oleh Karni Ilyas pada tanggal 7 Oktober yang kemarin 2023, dia mengungkapkan ada satu gambar pixel dari CCTV yang dia tidak serahkan kepada hakim. Karena dia bilang kalau dia serahkan kepada hakim, maka Jessica akan dihukum mati. Dia tidak mau Jessica dihukum mati, tapi dia mau dihukum berat supaya tersisa di penjara. Permasalahannya, waktu Prof. Otto selaku kuasa hukum Jessica di sidang pengadilan, hakim menanyakan kepada Edi Darmawan Salihin, apa kamu masih ada bukti-bukti lain untuk pembuktian ini? Nah, di luar kan kamu bicara ada bukti-bukti ini. Apa jawab daripada Edi Darmawan Salihin? Bahwa tidak ada, ya kan? Tetapi pada 2016 dia bilang tidak ada. 7 Oktober 2023 dia mengeluarkan alat bukti itu. Gambar pixelnya ada tangan, ini kan? Nah, ketika ditayangkan di acara Karni Ilyas waktu itu, kami lihat tangan itu kan hanya gerak-gerak gini, jadi hanya begini, tidak ada menaruh objek sesuatu di dalam gelas atau di atas meja, tidak ada. Jadi kosong itu, hanya tangan begini saja. Nah, ini kan sesuatu hal yang juga dipertanyakan. Itu pertama. Yang kedua, kalau secara hukum dia menyembunyikan barang bukti. Yang dikatakan tadi, alat bukti berupa gambar pixel dari CCTV itu. Ancaman hukumannya ada. Pasal 221 ayat 1 kedua KUHP. Barang siapa merusak barang bukti, membuat tidak dapat dipakai lagi, menyembunyikan barang bukti, itu dapat dikenakan hukuman penjara 4 tahun. Ini ada ketentuan dalam KUHP. Dengan dia menyimpan atau menyembunyikan barang bukti itu dengan alasan apapun alasannya dia supaya Jessica jangan dihukum mati, itu sudah merupakan tindak pidana. Karena menyembunyikan barang bukti, ya kan? Nah, ini perlu kita teliti lagi. Gambar pixel yang dia sampaikan itu, apakah hasil rekayasa atau gambar pixel asli yang diambil dari CCTV? Ya kan? Nah, itu perlu kita teliti lagi. Nah, oleh karena itu, Beni Kaharman ungkit kasus kopi cyanida Jessica Wongso di rapat DPR. Anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman menguji kelayakan calon Hakim Agung Nur Edi Yono Rabu 22 bulan 11 2023. Beni kemudian menyinggung kasus kopi cyanida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Menurut Beni, peradilan yang mengadili kasus tersebut adalah peradilan sesat karena banyak yang tertipu dengan kasus tersebut. Sesat pikiran publik, sesat anggota DPR ini, sesat juga hakim-hakimnya, kata Beni. Masih terkait kasus kopi cyanida, Beni kemudian menyinggung bahwa hukum di Indonesia no money no justice dan no power no justice. Pengacara Jessica Wongso Oto Hasibuan bahkan dengan tak pantang menyerah akan terus membela kliennya untuk mengajukan peninjauan kembali. Hal itu mendukung banyak masyarakat agar Jessica Wongso bisa bebas dari hukumannya saat ini. Selain itu, baru-baru ini terungkap fakta baru dari Hidayat Bostam, kuasa hukum dari Jessica, yang membeberkan salah satu saksi ahli mengaku meminta maaf. Hidayat mengatakan saksi ahli tersebut bernama Profesor Sarlito yang saat itu berperan sebagai dokter psikologi forensik meminta maaf kepada Jessica Wongso sebelum meninggal dunia. Ada satu pernyataan ya, Profesor Sarlito sebelum meninggal dia minta maaf kepada Jessica melalui namanya Denny, dikutip dari akun TikTok @jauhnews Selasa 21 November 2023. Kemudian Hidayat Bostam menyampaikan kepada Jessica yang saat itu sudah berada di tahanan. Jessica mengaku sudah memaafkan karena tidak ada lagi yang bisa dilakukannya, dan itu menyampaikan pada Jessica ada salam itu dia bisa masuk. Pak Sarlito minta maaf. Ya maaf, saya maafin. Mau ngapain, saya sudah dihukum kok, kata Jessica, ungkap Hidayat sambil mengulangi ucapan Jessica.
Bapak tadi mengatakan setelah kawin baru mati. Artinya kalau saya tidak salah ya, tolong dikoreksi, sekiranya tidak kawin tidak akan mati, begitu? Ya meninggal lah. Benar gak itu? Saya jawab. Ya. Itu naluri ayah. Oke. Berarti ada dugaan, ada kemarahan dari Jessica karena dia kawin. Kira-kira begitu. Coba kita hanya sekedar berdiskusi nih Pak. Analisa saya bisa seperti itu, bisa juga ada yang lain yang saya nanti utarakan di pengadilan, Pak. Pertanyaan saya adalah, saya pernah ditinggal pacar, langsung SMS saya bertubi-tubi, ya bertubi-tubi langsung. Mula-mula kita rayu dulu, I miss you, tapi begitu sudah gagal baru maki-maki, ya kan? Mungkin sama kita kan? Pertanyaan saya, kalau sampai kalau memang ada faktor ke arah sana sampai terjadi pembunuhan, berarti pasti ada komunikasi sebelumnya dari Jessica yang mencurahkan kecemburuannya. Lihat Jessica ini, dia ini punya toy, mainan. Jangan sentuh mainan gue. Yang tadi saya cerita, Pak. Ya. Nah ini terjadi lagi dengan si Arif. Arif normal dong ngawinin Mirna, masa diomelin? Ntar dulu, ini opini saya sebagai bapak. Anda kan lawyer dan saudaranya Jessica, pasti bela mati, ya kan? Nah, saya ayahnya loh yang korban Pak, yang kematian nih Pak. Jessica masih hidup. Jadi toy itu dia lihat, dicakar orang lagi nih urusannya. Semua nggak dapet dulu, gua bunuh aja deh. Kita juga nggak ngerti itu bahasa begitu. Di mana saksi yang melihat tentang siapa yang meletakkan cangkir atau memasukkan sebuah komponen kimia dan sebagainya ke dalam minuman itu tidak secara jelas, maka keterangan ahli diperlukan di sini karena ada tempat kejadian atau perkara-perkara yang tertentu di mana tidak ada saksi. Contoh pasal 284 KUHP, tidak ada saksi. Nah, dalam hal 284 ini memang polisi menggunakan keterangan ahli, yaitu begitu ada orang lapor bahwa ada yang harus dibuktikan, yaitu ada hubungan masuknya alat reproduksi lelaki ke dalam reproduksi wanita dan mengeluarkan sperma. Tidak ada saksi di sana. Nah, contoh ini yang dikerjakan oleh polisi itu kirim ke rumah sakit minta visum. Nah, dokter di sana pun berikan visum, dia hanya terangkan ditemukan sperma. Nah, kemudian ada lagi ahli yang harus menentukan di sperma ini DNA siapa. Nah, dicek lagi antara DNA sperma dan DNA yang dipersangkakan sebagai pelaku. Karena memang alat buktinya tidak cukup. Kalau alat buktinya tidak cukup, maka demi hukum harusnya diputus bebas. Pilihannya adalah pilihan hidup. Sekarang ini di mata putusan pengadilan dia bersalah. Di mata putusan pengadilan dia bersalah. Jadi mending mana? Ngaku pun dia memang sudah oleh pengadilan dinyatakan bersalah, jadi ngaku juga nggak apa-apa. Tapi dengan syarat harus ada indikasi bakal gol gerasinya. Makanya perlu people dukungan. Makanya saya termasuk yang meng-up terus agar kalangan istana memperhatikan ini. Karena kalau sampai gerasi dikabulkan, ini bukan hanya menguntungkan Jessica, tapi menguntungkan sistem hukum kita seluruh Indonesia. Karena banyak putusan pengadilan pidana yang didasarkan bukan kepada dua alat bukti, tapi kepada pendapat-pendapat ahli, yang padahal pendapat ahli bisa berbeda-beda. Saya sebagai ahli hukum, saya care, saya peduli sama penerapan hukum di Indonesia ini. Bapak Nyambirnya nggak bisa menghentikan saya, karena banyak contoh kasus lain, karena alat bukti tidak cukup dibebaskan. Bahkan ada yang sudah dapat gerasi, yaitu guru JIS, karena alat buktinya tidak cukup, padahal sudah divonis oleh presiden dikasih gerasi. Guru JIS yang orang Kanada sudah pulang ke negaranya. Oke, berarti peninjauan kembali jelas. Roni Talapesi dan sederet pengacara kondang Indonesia bantu Jessica Wongso. Kasus Kopi Cyanida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan publik usai film dokumenter Ice Cold Murder Coffee dan Jessica Wongso. Kini banyak pihak yang meminta pengacara Jessica Wongso Otto Hasibuan untuk kembali membuka kasus ini. Setelah film itu tayang, masyarakat menemukan banyak kejanggalan yang terjadi selama penyelidikan kasus ini, hingga tidak adanya dasar hukum yang menguatkan hukuman 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Jessica Wongso.
Kasus ini kembali mendapatkan banyak simpati dari publik, tak terkecuali para pengacara terkenal yang juga ingin membantu Jessica untuk mendapatkan haknya sebagai pihak yang tertuduh sebagai pelaku. Otto Hasibuan pun mengungkapkan banyak pihak yang ingin membantunya dalam membuka kasus ini kembali. Kita terima banyak sekali bantuan dari para ahli hukum. Itu kalau semua saya terima 70.000 pengacara itu gimana? Repot, tapi ya saya senang banyak yang peduli, ucap Otto dalam salah satu wawancaranya di kanal YouTube. Pengacara ternama lainnya yang juga ingin membantu Jessica adalah Diolipa Yumara. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Was-Was, Diolipa mengaku dirinya sejak awal tidak yakin bahwa Jessica adalah pelaku dalam kasus kopi sianida ini. Sebagai pengacara, saya sudah dari awal tidak yakin bahwa Jessica lah pembunuhnya. Sah-sah saja jika pengacara Jessica ingin mengajukan PK karena tidak puas dengan keputusan walaupun perkara ini sudah inkrah, ungkap Diolipa dalam wawancara tersebut. Diolipa mengaku bersedia jika dimintai bantuan untuk mengungkapkan kembali kasus Jessica. Kendati demikian, Diolipa mengatakan bahwa hanya Otto Hasibuan yang memiliki materi kasus kopi sianida tersebut. Pengacara Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi, juga mengaku dirinya siap untuk membantu Jessica mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Roni membenarkan bahwa adanya dukungan publik kepadanya untuk ikut serta membantu Jessica Wongso. Saya sudah dengar banyak pihak yang meminta saya untuk membantu dalam membuka kembali kasus Jessica. Pada prinsipnya adalah saya pasti ikut dan bersedia mendukung proses hukum yang berjalan karena proses hukum harus berkaidah dan sudah menjadi hak milik semua, ujar Roni dalam keterangannya. Roni mengaku kasus ini perlu untuk dibuka kembali demi memperbaiki kecacatan hukum yang terjadi selama proses peradilan. Bapak Hinca Panjaitan selaku Komisi 3 DPR. Waktu dan tempat kami persilakan. Karena itu saya hadir di sini Pak Otto, Bapak Ibu semua, saya tunggu teman-teman hadir di Komisi 3. Jikalau teman-teman tak sempat juga, izinkan saya sebagai bagian dari perjuangan ini untuk melakukan interupsi saat rapat paripurna agar semua orang di DPR mendengarkan suara ketidakadilan ini. Sebagai rasa kemanusiaan, tentu saya memiliki simpati yang besar terhadap dia. Makanya saya bersedia hadir di sini untuk ikut mendukung lah. Dari forum inilah kemudian kita punya harapan untuk memastikan apa yang menimpa Jessica Wongso, tetap kami akan perjuangkan bahwa untuk keadilan itu masih ada. Bapak Hidayat Bustam SH. Pada saat bolak-balik tinggal 1 hari lagi, Jess. Kalau ini turun lagi 19 bebas demi hukum, kita pulang. Kami pelukan sama Jessica. Ibu sering kebanyakan nangisnya lah ibu ya, karena seorang ibu ya, karena anaknya gitu loh. Jessica masih tegar. Tapi pernah sekali lihat Jessica ngerenung dan nangis, dan saya gak masuk, saya keluar dulu. Wah, jadi yang bilang Jessica kuat emang kuat, tapi dia juga seorang perempuan ya, dia punya rasa, dia sakit. Setiap hari saya berdoa untuk perlindungan dan kesehatan untuk semuanya, dan semoga perjuangan kita dapat membuahkan hasil yang memuaskan dan membuatkan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ada harapan keadilan di negeri kita. Semoga Allah selalu memberikan ridhonya kepada rekan-rekan advokat seluruh Indonesia untuk memperjuangkan keadilan untuk Jessica. Ya, yang pastinya di sini kita dapat melihat ya antusias dari rekan-rekan kita sesama advokat, antusias dari masyarakat yang sebegitu suportifnya terhadap Jessica Kumala Wongso. Penegakan hukum ke depan akan menjadi lebih baik dengan adanya tindakan atau spontanitas bagian daripada solidaritas Jessica. Dan ini bukan hanya untuk Jessica, untuk semua warga negara Indonesia. Ray Utami selaku artis, pengusaha dan komisaris dari Ray-Ban Entertainment. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ray Utami.
Di sini saya tekankan bahwa acara ini tidak memberatkan Jessica secara finansial dan ini adalah biaya dari Prof. Otto dan Ray Utami. Dana saya secara pribadi dan saya siap bila mana kita harus melakukan acara ini beribu-ribu kali demi penegakan keadilan dan kebenaran di Indonesia. Bikin 1000 lagi kayak gini demi keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan di dalam buminya Indonesia saat ini. Karena kita kalau uang itu kita bisa cari, uang itu bisa cari dan itu uang itu bisa habis gitu. Tapi kalau yang namanya keadilan dan kebenaran itu sulit untuk kita dapatkan sehingga harus kita perjuangkan untuk bisa kita wariskan kepada anak dan cucu kita. Itu aja sih sebenarnya. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan ya, dan sekali lagi yang dibutuhkan Jessica saat ini adalah bukan uang. Yang dibutuhkan adalah doa, dukungan moral, kemudian bantuan hukum dari teman-teman advokat semua secara cuma-cuma dari hati dan ketulusan kalian masing-masing. Jadi mari sama-sama kita berjuang. Ayo atas nama keadilan dan kebenaran kita butuh orang-orang jujur di negeri ini. Terima kasih banyak semuanya, Kak Christine, Melon, Prof. Otto, terima kasih banyak. Sudah saya bisa menjadi bagian dari keluarga advokat yang ada di depan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan dari masyarakat luas kepada kami para advokat di sini bisa bersama-sama meraih keadilan di Republik tercinta ini. Kita tidak bisa hanya hukum sebagai formalitas saja. Memang harus secara material di lapangan memang harus tegak dan benar gitu. Betapa zolimnya apa yang terjadi kepada seorang Jessica Wongso. Dan hari ini dunia bergerak, masyarakat Indonesia bergerak, khususnya para pengacara yang peduli, juga disupport oleh masyarakat luas. Kami berkumpul di sini, di hadapan kami para advokat-advokat kebanggaan kami, berkumpul mencari keadilan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah jalan untuk kami dapat menunjukkan keadilan bagi saudara kami yang saat ini terzalimi. Ya Allah, kehendak-Mu akan terlaksana dan kehendak-Mu selalu baik. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang benar, maka keadilan dan kebenaran boleh tercipta di tempat ini. Karena kami percaya kegelapan tidak akan mampu mengalahkan terang itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan bersinarlah, nyatakan kemuliaan, nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau memakai anak-anak-Mu untuk menyatakan itu semua. Sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan. Sehingga kebenaran firman-Mu, kebenaran segala sesuatu pasti terungkapkan, Bapak. Jadi kami berdua saling menguatin, jangan dikira dia itu nggak sedih di persidangan, nggak pernah nangis. Hancur hati dia. Yang tahu ibu dia hancur. Dia nggak usah ngomong, ibu bisa nilai. Ibu tiap hari juga kalau pulang ke rumah juga hancur habis besuk dia. Di dalam putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung sampai dia melakukan peninjauan kembali, dia dinyatakan bersalah atas tindakan pidana 340 pembunuhan berencana menggunakan racun sianida. Padahal sianidanya nggak ada. Kematian bisa dinyatakan kematian tidak wajar apabila dilakukannya otopsi. Akan tetapi pada kasus Jessica ini kematian Mirna tidak dilakukan otopsi. Memang banyak terlihat keterangan-keterangan yang diberikan oleh Prof. Edi yang semestinya tidak kemudian membebani terdakwa. Memutus seorang Jessica di mana tidak menyesuaikan bagaimana diatur oleh ketentuan KUHP yang harusnya diatur di dalamnya adalah sesuai dengan minimal 2 alat bukti. Tapi ini hanya diputus oleh berdasarkan keyakinan. Ini kebohongan, ini kasus kebohongan. Selain itu juga kayak misalnya di dalam dakwaan jaksa mengatakan bahwa Mirna mati dalam keadaan memar, biru, bibir biru dan sebagainya. Oke? Sementara ada saksi dari jaksa itu namanya Amelia menyatakan bahwa kematian Mirna itu cherry red, merah. Ya kan? Cherry red. Dokter Jaya juga ngomong bahwa seseorang meninggal karena sianida itu biasanya cherry red juga, warna merah juga.
Kayak gitu. Nah sekarang pertanyaan gua, mana yang betul? Dakwaan jaksa apa saksi? Kalau seandainya yang betul adalah dakwaan jaksa, yang betul dakwaan jaksa, maka berarti ada saksi yang dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk memutus dengan keadaan bohong. Berarti ada kesaksian yang berbohong di situ tuh, yang tidak seharusnya untuk dimasukkan ke dalam pertimbangan. Nah sekarang kalau kita balik, bagaimana kalau ternyata saksi yang betul? Kalau saksi yang betul, maka jaksa mendakwakan kasus tersebut keliru. Artinya sejak awal pada saat proses dakwaan tersebut dibacakan, lalu kuasa hukum melakukan eksepsi, maka harusnya sudah diputus oleh hakim, eksepsi diterima dan dakwaan tidak dapat diterima. Dakwaan ditolak, harusnya udah seperti itu. Sekarang dilema, buktikan aja udah, ngapain susah-susah? Sebelum kita melangkah untuk melakukan PK ulang, kita akan membuat laporan-laporan baik ke Mabes Polri maupun ke Komisi Yudisial terkait temuan-temuan tim advokat yang mana dalam persidangan yang lalu ini direkayasa. Nah, bukti baru ini yang mungkin bisa dipertimbangkan kembali ketika kami mengajukan PK2, kan begitu? Apabila nanti pada saat diajukannya PK dan kita mendapatkan hasil yang bukan sesuai dengan harapan kita, maka saya dengan tegas menyatakan saya patut berasumsi bahwasannya apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh dosen-dosen saya, senior-senior saya merupakan kebohongan. Karena kita bercermin dari kasus ini kan seperti itu. Oleh sebab itu, pada hari itu juga saya akan menyatakan saya berhenti untuk menjadi seorang advokat. Bang, ini kan berkaitan dengan institusi. Apakah nama baik institusi peradilan kita menjadi pertaruhan? Kalau misalnya ternyata kasus ini adalah sebuah kebohongan. Justru kalau institusi memikirkan nama baik, ya kalau institusi memikirkan nama baik seperti yang tadi ditanyakan, maka harus ditegakkan. Jangan gara-gara satu oknum orang, satu dua orang, ya, membuat nama institusi ini jadi jelek. Karena saat ini seluruh dunia menyoroti kasus tersebut. Seluruh dunia menyoroti kasus tersebut. Artinya kalau mau bilang jelek, lebih jelek tidak ditegakkan itu hukum daripada benar-benar menindak satu atau dua oknum yang melakukan melakukan pelanggaran. Kan begitu, simple. Ada salah satu oknum ya di dalam salah satu institusi negara itu menghubungi gua setelah Kasubdit tadi pada saat itu ditayangkan. Oke, Kasubdit tadi ditayangkan di podcast hari. Di mana saya dihubungin dengan bahasa begini. Kau kan kenal, ya memang saya kenal. Kau kan kenal. Kasihan itu binimu, jangan kau bawa-bawa katanya. Intinya begitulah. Jadi jangan kau bawa-bawa istrimu apa segala macam. Nanti istrimu jadi kebawa-bawa kasus ini. Di situ saya marah gitu. Itu di situ gue tuh marah gitu. Kenapa? Bini gue yang istilahnya nggak ada urusannya, kenapa gue harus ditelepon dengan mengutarakan ancaman yang diplomatis tuh. Kan diplomatis kan? Seolah-olah dia memberikan kepeduliannya dia, udah bilang nanti bahaya buat binimu. Tahu nggak jawaban gue apa pada saat itu? Jin bang katanya, bahayanya buat abang apa buat istri saya? Ada ngamuk dia. Dia tanya katanya, enggak sekarang kamu mau apa sama enggak? Gue cuma jawab itu aja. Nggak susah lah. Orang lain di luaran sana ngomong diancam, alah. Kalau gua ada bukti dan gua sudah rekam, pasti akan gua bongkar.